Menurutnya, Jokowi sudah tidak bisa membedakan posisinya sebagai seorang presiden dan seorang petugas partai karena syahwat politiknya yang kuat. Faisal menuturkan jika pemakzulan dilakukan, tak hanya mantan gubernur tersebut dapat berpolitik sebebas-bebasnya, namun demokrasi juga ikut terjaga. Toh tanpa Jokowi pun pemerintahan akan berjalan lebih damai, netral dan berwibawa. Jauh dari praktek-praktik politik copet dan tipu-tipu yang merusak kehidupan bernegara. Kalau memang bagus apa yang diletakkan Presiden Jokowi, tentu akan dilanjutkan presiden berikutnya. Persoalannya, terkesan presiden tidak percaya diri. Itu the point is ya, itu poinnya. Kok bisa presiden tidak percaya diri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada juga dari Faisal Assegaf ya, yang juga bicara tentang impeachment. Ini Faisal Assegaf. Jadi menarik Sobat RH sekalian ya. DPR diminta segera makzulkan Jokowi. Faisal Assegaf, tanpa dia pemerintahan akan berjalan lebih damai. Masa sih? Sebagaimana diberitakan oleh Liberté atau suara.com. Coba kita lihat apa versi dari Faisal Assegaf ini. Kritikus Faisal Assegaf kembali buka suara terkait dengan manuver cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Jokowi jelang Pilpres 2024. Dirinya meminta hal tersebut segera dihentikan dan kepala negara tersebut mendapatkan tindakan tegas, yaitu pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Menurutnya Jokowi sudah, kalau pemakzulan itu oleh MPR ya, tetapi the initial of impeachment dari DPR. Menurutnya Jokowi sudah tidak bisa membedakan posisinya sebagai seorang presiden dan seorang petugas partai karena syahwat politiknya yang kuat. Faisal menuturkan jika pemakzulan dilakukan, tak hanya mantan gubernur tersebut dapat berpolitik sebebas-bebasnya, namun demokrasi juga ikut terjaga. Maksudnya apa? Oke, tak hanya mantan gubernur tersebut dapat berpolitik sebebas-bebasnya, namun demokrasi juga ikut terjaga. Maksudnya Anies atau siapa? Toh tanpa Jokowi pun pemerintahan akan berjalan lebih damai, netral dan berwibawa. Jauh dari praktek-praktik politik copet dan tipu-tipu yang merusak kehidupan bernegara. Cuitnya seperti dikutip Liberté ya kemarin. Karena itu dirinya meminta wakil rakyat untuk segera bertindak. Ingat amanat yang sudah diberikan oleh konstitusi. Masyarakat butuh kehadiran pemerintahan yang sehat. Konstitusi memberi kewenangan bagi DPR untuk mengawal jalannya pemerintahan. Bila presiden sudah banyak menabrak aturan, ya dimakzulkan agar negara tidak dibajak semena-mena, ungkapnya. DPR mesti tampil membuat sejarah cemerlang, berpihak pada rasa keadilan rakyat, menyapu kekuasaan yang korup, mengkhianati sumpah jabatan, dan sebagainya, pungkasnya. Maksudnya DPR mesti tampil membuat sejarah cemerlang, berpihak pada rasa keadilan rakyat, menyapu kekuasaan yang korup. Oh, maksudnya menyapu kekuasaan yang korup dan mengkhianati sumpah jabatan dan sebagainya. Jadi harus paham ya. Diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya turun mengklarifikasi tentang pengakuannya yang akan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024. Nanti videonya di video yang cawe-cawe yang kemarin yang baru saja klarifikasi itu diputar lagi ya. Hal itu diungkapkan melalui koordinator Presidium Majelis Nasional KHMI Ahmad Doli Kurnia di Istana Kepresiden. Ternyata Jokowi ingin ada keberlanjutan. Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe. Jadi konteksnya presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapapun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah. Tetapi peluangnya besar, katanya dikutip dari Tempo Selasa. Ya, Sobat Era sekalian, itu bicara keberlanjutan dengan Doli Kurnia. Tapi kalau dengan PDIP kemarin ya, yang di samping Megawati soal dijelaskan cawe-cawe,
nanti diputar lagi ya videonya, video yang kemarin yang gugup kiri kanannya itu sobat era sekalian, dia bicara soal riak-riak pemilu. Jadi riak-riak pemilu itulah yang katanya membuat alasan dia cawe-cawe. Padahal kalau kita lihat ya, pertanyaannya adalah riak-riak pemilu itu siapa yang istilahnya apa? Siapa yang menciptakannya? Kan riak-riak pemilu itu bisa diciptakan dari cawe-cawenya presiden. Kalau seandainya pihak lain yang kemudian menciptakan riak-riak pemilu, ya kita bicara tentang tugas umum pemerintahan, tidak perlu cawe-cawe. Seperti yang saya katakan, tugas umum pemerintahan itu adalah menjaga situasi aman, damai, tentram ya, dan baik untuk pemilu. Jadi menciptakan an equal field untuk proses berpemilu. Karena itu ketika presiden mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilu, maka pertama secara terminologi itu tidak tepat, tidak benar, bahkan salah. Dan yang kedua, tidak boleh presiden cawe-cawe. Karena yang dibolehkan adalah presiden itu berdiri di depan untuk menjaga kondisi yang kondusif sebagai primus inter pares, sebagai chief executive, sebagai the head of government. Selain itu ya nggak boleh dia. Karena cawe-cawe itu adalah ikut-ikutan, campur tangan, ikut membantu dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pilpres, presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh ikut-ikut membantu, apalagi cawe-cawenya itu bicara tentang keberlanjutan, memenangkan orang yang sevisi dengan dia dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kalau presiden baru terpilih, sebagai warga biasa dia sampaikan saja aspirasinya, kan begitu. Kalau memang bagus apa yang diletakkan Presiden Jokowi, tentu akan dilanjutkan presiden berikutnya. Persoalannya terkesan presiden tidak percaya diri. Itu the point is ya, itu poinnya. Kok bisa presiden tidak percaya diri gitu. Oke, sobat RH sekalian, kita lihat intip-intip dulu polling kita yang disampaikan tadi ya. Oke, apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan Jokowi? 11.000 yang sudah voting, mendukung Denny itu 95%, tidak mendukung Denny 5% saja. Jadi mayoritas mendukung. Sekali lagi, ini adalah jalan konstitusional ya, a constitutional way, yaitu menggunakan hak angket untuk melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran hukum oleh presiden, dan kalau terbukti bisa ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat, lalu disidangkan di Mahkamah Konstitusi, dibalikkan kepada DPR, menyelenggarakan sidang paripurna, dan kemudian diusulkan kepada MPR untuk dilakukan sidang impeachment. Realitas politiknya belum tentu bisa, bahkan berat, tapi realitas hukumnya mudah sekali proses pembuktiannya. Apakah presiden benar-benar cawe-cawe itu untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan? Apakah betul cawe-cawe itu adalah menyuruh dalam tanda kutip Muldoko mencopet Partai Demokrat? Apakah betul cawe-cawe itu adalah menggusur ketua umum partai yang tidak searah dengan dirinya dalam hal menentukan arah koalisi? Jadi itu sobat era sekalian ya. Oke, dan ada tambahannya sebenarnya ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Tambahannya dari Jimli Asidiki, tambahannya dari Hauzinuddin. Dari Hauzinuddin soal ijazah palsu, dari Jimli Asidiki pemberhentian Hakim Aswanto. Itu sobat RH sekalian yang harus kita pahami ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi bernegara itu tidak boleh seenaknya walaupun dia presiden ya. Bernegara itu harus dengan track konstitusional dan bersikap melindungi dan melayani warga masyarakat. Tidak boleh seorang presiden ketika berkuasa anaknya kaya raya. Kenapa? Karena potensial menyalahgunakan jabatan pastinya. Orang paham, orang mau berbisnis karena he is the son of president. Tapi kalau he is not a son of president, mungkin tidak gampang juga mendapatkan permodalan, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha menegakkan etika berpolitik, berpemerintahan, dan tidak memanfaatkan menggunakan jabatan untuk mendapatkan kejayaan ekonomi plus kejayaan politik ya. Itu yang harus kita pahami. Dan nanti kita akan bahas juga ya alasan-alasan impeachment dari Denny, kemudian dari Prof. Jimli Asidiki, dan kemudian juga dari Hauzinuddin atau dari kasus Bambang Tri ini. Menarik. Kita bacakan komentar Sobat Era yang relevan saja ya. Oke, setuju makjulkan Jokowi,
Bengkulu hadir Bung RH, setuju banget dimakzulkan. Setuju, wajib dimakzulkan karena tidak melaksanakan tugasnya, malah sibuk cawe-cawe melanggar konstitusi. Setuju, tanpa Jokowi Indonesia akan lebih baik dan damai. Setuju banget dimakzulkan. Setuju sekali. Preside, pemakzulan kepada Jokowi. Setuju untuk pemakzulan kepada Jokowi. Makzulkan dan seret. Oke, nggak boleh ngatain ya. Setuju 100%. Segera dilakukan dan terlanjur banget kelakuannya yang gak jelas, 100% setuju dimakzulkan. Kemudian mau selesai panik, segera DPR melakukan impeachment pemakzulan presiden. Masa sekelas Prof Mahfud tidak bisa membaca situasi sekarang ini mengenai cawe-cawe dan penjegalan Anies. Kemudian makzulkan dan percepat pemilu untuk ganti DPR RI, kedua dah gak faedah. Oke, setuju, langsung makzulkan. Cawe-cawe karena takut diusut tuntas kebijakannya selama 9 tahun lebih berkuasa. Wajar nanti pemilu paling curang selama pelaksanaan pemilu di Indonesia, langsung kubur. Segera DPR melakukan impeachment pemakzulan presiden, betul sekali. Apalagi ya, sibuk ngurus penerusnya, wajib sudah terlalu buat bising dan gaduh. Makzulkan dan percepat pemilu untuk ganti DPR RI, sudah sama. Segera makzulkan Jokowi, jika tidak mau maka rakyat yang akan memakzulkan. Kemudian Tongki jangan jadi pejabat politik merusak tataran yang ada. Yang penting turunkan dulu Jokowi biar keadaan tenang, damai dan lancar negara kita. Masalahnya doi nggak ngerti apa-apa Bung. Yang berhak memilih siapa presiden pengganti itu rakyat RI, bukan presiden yang sedang menjabat. Oke, sudah waktunya dimakzulkan. Emangnya berani DPR sama Jokowi? Kapan DPR ngeritik boro-boro berani makzulkan? Ya ini soal lain ya. This is another story ya. Soal keberanian DPR, tetapi yang kita bicarakan tentang a constitutional right ya, dari of Indonesian citizen. Turunkan Jokowi, kemudian wajar dimakzulkan, makzulkan dan percepat pemilu. Demokrasi kita babak belur, harus reformasi jilid 2. Kalau sudah mabuk jabatan susah bedakan mana presiden mana partai. Seharusnya presiden kalau sudah jelas lepas dari intervensi partai, partai hanya bisa kasih masukan dan itu bisa diterima dan tidak. Bung RH dan Bung Rocky ikut nekan dong ke DPR biar biar langsung bertindak, insya Allah. Keadaan makin kacau karena DPR nggak ada gigi semua. Kok bisa presiden tidak percaya diri? Ya bisalah, orang ilmunya tidak mumpuni untuk jadi seorang leader atau negarawan. Dari partai untuk partai, hore. Emangnya berani, oke, setuju, tapi ya nggak mungkin uang ketua DPR partai PDIP, oke, itu soal lain ya. Ya soalnya ini kita hanya sekarang testing the water mengenai apa yang dilontarkan oleh Denny Indrayana ini sebagai a constitutional right, tentunya hak konstitusional yang dikutip banyak media ya. Dan kalau kita lihat dukungan terhadap Denny, walaupun kita membahas Faisal Assegaf, itu 13.000 yang voting mendukung Denny 95%, tidak mendukung Denny 5% saja. Pertanyaannya adalah apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan Jokowi? 13.000 ya. Dan for the time being 95% yang mendukung Denny Indrayana. Sobat semuanya, itu saja ya, nanti akan saya bahas 5 alasan kenapa presiden harus dimakzulkan. Nanti kita akan kupas lebih dalam, tentu dengan perspektif konstitusionalnya, ya, konstitusional perspektifnya, bukan perspektif yang menang-menangan atau kalah-kalahan, tetapi betul-betul perspektif konstitusionalnya. Insya Allah begitu ya, insya Allah begitu. Oke, sobat RH sekalian. Coba kita sedikit lihat juga komentar sobat RH terkait dengan dukung dan tidak mendukung Denny Indrayana. Makin banyak yang komentar, saya ingin membaca komentar terakhirnya saja. Oke. Harus segera dan secepatnya agar negara tidak terlalu dalam terkoyak-koyak dan ancur-ancuran. Siapapun yang menyuarakan kebenaran, saya bersamanya. Kondisi bangsa dalam kondisi darurat, mungkin ini jalan alternatif. Terima kasih Mas Denny, buru-buru ntar Indonesia diambil orang lain. Sedih berantakan kayak gini.
Presiden sudah melanggar konstitusi dan sumpah presiden sudah wajib dimakzulkan. Semoga DPR hidup lagi dan akalnya sehat. Sepak terjang presiden sudah melampaui batas dan berbahaya. Saat ini persatuan bangsa sudah terkoyak. Insya Allah lakukan hal itu oleh DPR. Kapan lagi mau kita selamatkan bangsa Indonesia? Ini waktunya yang tepat, kalau tidak hancurlah semua bahkan bangsa ini. Gak ada nama lagi di dunia, di mata dunia karena dirusak moral oleh pejabatnya sendiri. Sangat setuju untuk meluruskan kembali demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat berkesempatan setiap 5 tahun sekali memilih presiden sebagai evaluasi dan perubahan yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk kecurangan pemilu 2018, 2019 ya, agar kedepannya tidak terjadi lagi kecurangan suara rakyat dipermainkan oleh oligarki. Sangat setuju sekali hak angket kecurangan pemilu presiden. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai soal impeachment ini. Menarik pastinya. Ada 5 alasan paling tidak saat ini untuk impeach presiden, dan 5 alasan tersebut akan kita bahas apakah justified atau tidak. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.